Linda bersandar di bahu Latan. Keduanya tengah menikmati hangatnya perapian yang ada di hotel mewah yang disewa Latan untuk bulan madu. "Anget banget, enak," bisik Linda. Latan bergerak, membenamkan wajahnya di leher Linda seraya bergerak M3 lucut satu pakaian sang istri. Keduanya menikmati kehangatan yang berubah panas berkeringat. Di dekat perapian itu keduanya memadu kasih. Latan mengeringkan rambutnya dengan handuk seraya melirik Linda yang masih mendengkur halus. Terlihat lelap dan damai. Langkah Latan pun terayun menuju sarapan di meja lesehan dekat perapian. Latan mulai memakan sarapannya mengabaikan rambut yang masih basah. Perutnya perlu segera diisi setelah panjangnya P3 Ergul 4 tan dengan Linda yang menguras tenaga. Sesekali Latan melirik Linda yang tak kunjung bergerak. Latan berdiri dengan masih mengunyah lalu merangkak mendekati Linda, mengusap pipinya. "Bangun, sarapan," bisiknya setelah selesai mengunyah. Linda hanya menggeliat tanpa membuka mata. "Bangun, sayang," Latan berujar datar namun diakhiri kecupan di kening Linda. Linda pun membuka matanya perlahan. "Masih ngantuk," balasnya serak. "Beres sarapan lanjut tidur, bayi kita butuh asupan." Latan kembali turun dari kasur, yang penting Linda sudah bangun. Linda bergerak mendudukkan tubuhnya. Terdiam beberapa saat. Guna mengumpulkan nyawa lalu turun dengan lunglai mendekati Latan. Latan terlihat sibuk dengan sarapannya. Linda nemplok di punggung Latan, menyandarkan pipi di bahu kekar Latan. Latan menoleh sekilas, masih sibuk mengunyah nasi goreng yang sisa sedikit lagi itu. Males gerak, keluh Linda masih nemplok di belakang tubuh Latan, memeluk perut Latan yang kotak-kotak itu. "Terus gak jadi jalan?" tanya Latan kalem dengan meraih roti lalu mendekatkannya ke bibir Linda. Linda menggigitnya sedikit dan mengunyahnya malas. "Kita beli pakaian bayi, di sini lucu-lucu." Linda memicingkan matanya. "Kata siapa?" tanyanya setelah menelan hasil kunyahannya. "Mama." Linda pun mendatarkan ekspresinya dan kembali menggigit roti yang diangsurkan Latan. "Pindah, duduk yang benar." Latan menuntun lengan Linda agar duduk di sampingnya. Linda pun patuh dan mulai meraih sendok untuk menikmati nasi goreng yang ada di Jepang. "Rasanya gimana? Sama kayak di Indoga?" tanya Linda. Latan mengangkat bahu. "Gue gak paham, yang penting bisa dimakan," jawabnya acuh. Linda mendengus dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Rasanya lebih hambar tapi masih bisa dimakan dan cocok di lidahnya. "Enak?" tanya Latan setelah meneguk sedikit susu hangat. Linda mengangguk. "Mayan, nanti siang gue mau lobster lagi." Ditatap Latan sekilas, dia agak salah tingkah saat mengingat ungkapan semalam. Latan mengusap rambut Linda yang berantakan lalu berdiri. "Kemana?" Latan menunjuk rambutnya. "Gue keringin dulu, lo cepetan mandi." "Kita jalan," putusnya. Linda hanya mengangguk pasrah. "Masih ingin tidur tapi sayang. Kalau liburan panjangnya hanya dinikmati dengan tidur saja." Latan membungkuk untuk mengecup rambut Linda serta mengusap pipinya sekilas. Dan Latan pun pergi meninggalkan Linda yang mesem-mesem malu. Latan semakin suka sentuhan fisik, rasanya banyak sekali kupu-kupu menggelitik perut. Linda keluar dengan handuk membelit kepala, tubuhnya tertutup batrobe. Langkahnya terayun santai ke lemari pakaian, di sana ada beberapa pakaian baru.
Linda melirik Latan yang asyik nonton televisi. Pakaian yang dipakai Latan warna coklat, Linda pun meraih setelan berbulu berwarna yang senada. Biar seperti couple gitu. Pakaian barunya Linda suka. Ini juga alasan kenapa dia suka salju. Pakaian dingin yang lembut berbulu bisa dia pakai, tidak mungkin dia memakainya di Indonesia. Linda dengan acuhnya melepas bathrobe meraih celana dalam dan memakainya. Tanpa peduli saat ini menjadi tontonan Latan. Linda memang sedang sengaja. Perlu bantuan? Linda menoleh seraya sibuk merentangkan bra. Gak, makasih. Gue tahu endingnya gimana, jawabnya dengan senyum mengejek. Latan tersenyum samar, hanya menatap Linda tanpa berniat menyerangnya lagi. Sudah saatnya jalan-jalan, untuk B3 Ercin 4 lagi lebih baik nanti saja. Boleh gue kerja dikit? Tanya Latan. Linda yang selesai memakai bra sontak menoleh dengan bibir ditekuk. Lo udah janji gak kan kerja, sebalnya. Gue tanya aja, ya udah kalau enggak juga gak masalah. Balas Latan datar. Lo kalau kerja serius? Linda manyun dengan masih sibuk memakai pakaian. Latan berdiri untuk membantu mengeringkan rambut Linda. Dan membiarkan Linda bergelung dengan make up-nya. Lo kayak beruang, komentar Latan seraya memeluk leher Linda gemas, mengendus wanginya tak kalah gemas. Linda dengan kesal mendorong Latan lalu membenarkan topi rajut berbulunya yang hampir jatuh. Jadi maksud lo gue besar kayak beruang gitu? Jerit Linda marah dengan menatap Latan sendu. Gak gitu, Latan kembali memeluk Linda dengan penuh kegemasan. Lucu, lo anget. Gue suka, tambahnya. Linda mendengus, mencoba menepis debar jantungnya. Udah siap? Gak dingin? Latan mengurai pelukan, memastikan Linda tidak kedinginan. Kayak beruang gini mana bisa dingin? Sewot Linda. Latan mengulum senyum samar. Padahal gue suka beruang, ya udah kalau lo gak suka. Maaf, balasnya. Linda pun berdecak. Udah jangan bahas lagi. Ayo kita pergi aja. Ajaknya lalu menyeret jemari Latan yang sama-sama menggunakan sapu tangan rajut. Tunggu, sayang. Latan melepaskan jemari Linda lalu membawa masuk langkahnya ke kamar lagi. Latan baru ingat dompet dan ponselnya masih di atas meja. Hampir ketinggalan, ujar Latan setelah kembali mendekati Linda. Latan merangkul Linda dengan bibir mengecup pipi Linda yang semakin gembul saja. Ceka, lo ternyata suka banyak sentuhan ya, sindirnya. Cuma sama lo, ada magnetnya. Magnet? Latan menunjuk dada, perut dan bawah Linda. Ah ini juga, tunjuknya pada bibir lalu mengusapnya sekilas. Linda sontak memukul lengan Latan. Mesum, semprotnya dengan pipi merona. Latan hanya tertawa pelan lalu menutup pintu hotel. Linda ikut tertawa pelan namun tawa keduanya terhenti saat sosok tak asing menjulang tinggi di hadapan mereka. Kalian di sini? Linda mundur selangkah, melihat itu Latan merangkul Linda kian erat, meyakinkan istrinya jangan takut. Lo ikutin kita? Suara Latan tidak ada ramah-ramahnya sama sekali. Begitu dingin, tatapannya menajam penuh emosi. Bahkan yang Linda takuti kini adalah Latan. Kebetulan, Darius tersenyum manis dan itu menyebalkan di mata Linda apalagi Latan. Oke. Latan ingin sekali memukuli Darius. Tapi Latan tidak bisa merusak bulan madunya. Linda juga kasihan, pasti ketakutan. Latan menuntun Linda melewati Darius. Dia memilih pergi saja sebagai upaya melindungi diri dan juga Linda.
Gimana? Bekas gue enak? Latan mengetatkan rahangnya, mengepalkan tangannya kuat. Sampai memutih dan Linda melihat itu menggegamnya. Biarin, jangan respon dia. Gue takut, Latan. Mohonnya. Latan pun menatap Linda, merangkulnya, mengecup keningnya tanpa menjeda langkah. Kita belanja, anggap aja pertemuan tadi gak ada, oke? Pintanya. Linda tersenyum, walau terganggu tapi setidaknya respon Latan membuat Linda merasa lega. Latan mengecup kepala Linda. Seandainya gak ikutin ego dan gue tahu lo di P304. Bukan suka sama suka sesuai rumor yang beredar, gak akan gue biarin dia hidup bebas. Geramnya. Linda berjinjit untuk mengecup rahang Latan. Jangan dibahas, gue udah bahagia sekarang. Kita bisa sama-sama di waktu yang tepat, ada dede bayi juga. Diusap perutnya yang terhalang pakaian berbulu tebal itu. Latan mengusap perut Linda sekilas lalu membukakan pintu mobil untuk Linda. Makasih, Linda mengecup pipi Latan lalu masuk dan mencari posisi duduk yang nyaman di susul Latan. Sopir yang akan mengantar tersenyum, mengucapkan salam dengan menggunakan bahasanya. Latan pun membalas dengan bahasa Jepang, menjelaskan tujuannya juga. Jago, puji Linda. Latan tidak merespon, masih agak terganggu sebenarnya. Dia ingin memukul Darius untuk melampiaskan emosinya. Dingin gak? Tanya Latan. Enggak, Linda mengusap rambut Latan yang terdapat salju. Lo baik-baik aja. Selama ada lo gue akan baik-baik aja. Keduanya masuk ke dalam lift menuju lantai paling atas. Beberapa pelayan terpercaya menyambut. Linda tersenyum sebagai respon. Semakin hari berkat didikan Latan, Linda jadi semakin baik dalam sopan santun. Good girl. Latan memuji seraya mengusap kepalanya. Latan melepas topinya asal, begitupun Linda. Kedua kaki Linda terayun menuju balkon namun Latan tahan. Makan dulu. Beres makan kita ke balkon. Linda tidak menolak. Ah iya. Gue juga lapar, responnya riang. Latan menggeleng samar, padahal selama di mobil Linda banyak makan roti. Dia pikir Linda akan mendebat karena kenyang. Gue suka nafsu makan lo gak rewel. Linda mengusap perutnya dengan bangga. Anak kita sebaik itu, balasnya. Latan tersenyum walau tipis. Keduanya pun mulai sibuk makan dan setelah selesai nongkrong di balkon kamar. Menikmati siang hari yang berubah adem, tidak panas. Bahkan langit mulai mendung. Keduanya berbincang ringan. Saling mengusap, mengecup hingga berakhir menuju tahap yang menggair 4 hekan. Serius? Nanti ada yang ngintip gimana? Gak akan. Jaga-jaga loga gue bikin polosan. Linda yang posisinya seperti kucing pun mulai M3L3 nguh. Di kursi pantai yang lebar dan berkasur tipis itu, keduanya saling melepaskan D3S4H4N. Percintaan yang indah juga menegangkan. Linda takut ada yang melihat atau mengintip. Latan membungkuk, memeluk Linda dari belakang dengan terus bergerak mencari K3 Nikayam 4 tan. Awan di langit kian menghitam. Apakah akan hujan? Latan mendudukan tubuhnya membuat dada bidangnya rapat dengan punggung Linda yang masih dibalut pakaian. Kayaknya mau hujan. Komentar Linda diakhiri desahan lirih. Latan tidak merespon, dia memeluk Linda. Menatap pemandangan yang dipandang Linda, seraya membantunya bergerak pelan. Dan beberapa saat kemudian gerimis mulai menyapa keduanya.
P3 Nyatu 4N terlepas saat Latan turun dari atas Linda seraya memasukkan miliknya ke dalam celana. Linda pun Latan rangkul, kepalanya dia lindungi seadanya. Dengan telapak tangan lalu membawanya lari kecil menuju ke dalam ruangan. Sesampainya di ruangan keduanya saling melempar tawa pelan, merasa konyol dengan tingkahnya satu sama lain. Di luar sedang hujan, alangkah baiknya mereka kembali saling memberi kehangatan bukan? Lanjut, sayang. Bisik Latan seraya mengecup samar pipi Linda, mengendus wangi kulitnya. Linda si penggoda, datang. Bisik Latan dengan suara serak tertekan G4 irah. Linda terkekeh lalu mengecup rahang Latan. Gue suka kumis sama jambang tipis lo, bikin Bisiknya seksi. Linda semakin menjadi mengusili Latan dengan godaannya. Awas aja kalau lo bilang capek, terus tidur di saat gue kerja. Latan mengangkat Linda lalu merebahkannya di kasur. Linda tertawa pelan. Masih aja bahas soal itu, maaf deh. Balasnya geli. Latan dusel di leher Linda, bergerak ke kiri dan ke kanan. Untuk menanamkan jejak yang pastinya nyata no samar-samar. Latan, lapar. Kan? Sudah Latan duga, akan ada halangan jika Linda mulai nakal menggodanya. Lagi, Latan agak kurang percaya, mungkin saja Linda usil. Lapar. Mau makan dulu? Tanya Latan, dia cukup pengertian dan tidak akan egois jika itu menyangkut perut. Boleh. Linda tidak enak, tiba-tiba saja dia ingin makan lagi. Latan menggigit pelan pipi Linda yang semakin gemuk. Boleh, jawabnya dengan senyum walau tipis. Latan membantu Linda berdiri lalu turun dari kasur. Mau makan apa? Tanya Latan setelah mendekatkan sandal kamar ke dekat kaki Linda. Mau lobster bisa ga? Latan mengangguk. Makan di sini? Tanyanya. Sama coklat anget ya, tambahnya. Linda menatap Latan dengan binar cinta dan bahagia. Dia tidak pernah membayangkan Latan akan berubah. Apa karena pengaruh anaknya? Latan mengusap tengkuk Linda lalu bergerak keluar kamar. Menuju pelayan agar menyampaikan ke pihak dapur di lantai 1. Latan bisa saja bicara lewat telepon, tapi dia sadar, telepon di vilanya sedang diperbaiki. Tak lama Latan kembali. Ponsel mana? Todong Linda. Ponsel? Ponsel gue. Oh. Bukan mana? Desak Linda mulai sebal. Gak ada. Ih. Kok bisa? Kemana? Linda mulai merengek kesal. Gak ada. Iya kemana? Geram Linda. Mati. Latan duduk dengan menghadap Linda dan menatapnya datar tak terbaca. Oke, RIP. Tapi mana bangkainya? Linda tetap ingin bukti jika memang mati. Kenapa juga ponselnya disita? Apa karena Darius? Latan mengusap tengkuk Linda. Lebih baik gak usah tahu dulu, sementara gue sita. Kita jangan bahas, gue tahu lo pasti tahu alasannya siapa. Terangnya. Dan dugaan Linda pun benar. Latan menarik pakaian Linda hingga sedada. Nendang lagi? Tanyanya. Enggak, cuma kayak geraknya mulai kerasa gitu. Linda tersenyum cerah menjelaskannya, penuh haru. Pantas walau sakit para perempuan masih mau hamil. Sensasi dan rasanya tuh tidak bisa digambarkan. Luar biasa gak akan cukup mewakilkan. Villa ini punya siapa? Latan berdiri, menarik lengan Linda pelan agar ikut bangun.
Punya gue waktu SMA, mau jalan-jalan sambil nunggu makanan mateng. Tawarnya. Linda mengangguk antusias. Mereka kesini lewat lift. Dan langsung nongkrong di balkon tanpa mengelilingi ruangan lebih detail. Lo ngapain di sini? Jadi waktu itu kalau gak ada di rumah lo di sini. Latan tersenyum miring. Jadi lo seperhatian itu dulu, ledeknya. Linda mendengus. Apaan sih? Dumel Linda. Latan tersenyum samar. Kamar tadi kamar gue. Dan ini semua 2 kamar biasanya diisi teman sama pacarnya, jelasnya. Hah? Linda syok mendengarnya. Latan terkekeh. Gue juga pernah nakal, lo gak tahu aja. Balasnya. Terus lo kesini sama siapa? Linda menekuk wajahnya. Lo nganu? Tanyanya lagi. Dulu siapa ya, lupa. Jawab Latan dengan menyebalkannya. Ceka. Gue selama ini pikir lo cupu ternyata lebih suhu dari gue. Latan tersenyum. Kita sama-sama suhu, makanya tiap hari kita gempur, mau sekali, bahkan sampai. Linda menutup mulut Latan yang jadi bawel itu dengan telapak tangannya. Ada pelayan. Sesembarangan. Tegurnya. Tangan lo bau? Abis pegang apa? Tanya Latan usil, menautkan alisnya serius. Linda berdecak kian sebal. Pegang anu lo, apa lagi? Semprotnya. Latan tertawa pelan. Kita lagi lihat-lihat ruangan, bukan ngobrol hal jorok. Serius, ah. Linda pun mulai kembali mengamati ruangan. Mau bikin kamar anak kita di sini? Tanya Latan seraya merangkul Linda santai. Ide bagus, Linda terlihat semangat. Waktu kita 5 hari, setelah itu gue sibuk lagi. Bahkan mungkin lebih sibuk. Gue tetap kerja. Linda bersandar di dada bidang Latan. Memeluk pinggangnya dengan masih mengayunkan langkah mengelilingi lantai 3 villa Latan. Enggak. Tapi, tetep ikut. Gue gak bisa lepas lo. Terus gue sampai bosen nemenin lo. Seru Linda tak suka, bahkan melepas pelukannya. Lo bisa main sama gue sebentar, senyum mesum di bibir Latan terbit. Ceka. Esek-esek mulu yang ada di otak lo. Linda menggeleng tak habis pikir lalu kembali nemplok pada Latan. Perut gue makin gede, lo yakin? Latan mengangguk. Gue akan jaga kalian, lo tenang aja. Dikecup kepala Linda sekilas. Ini ruangan apa? Tunjuk Linda pada pintu yang agak tak wajar. Apa gudang? Tidak mungkin. Pintunya terlalu pendek. Linda membungkuk, masuk dengan pandangan mengedar. Matanya sontak melotot. Apa Latan kelainan? Latan penguntit. Linda melongo menatap seluruh ruangan yang ditempeli fotonya dari bayi hingga dewasa. Astaga. Inikah sisi yang tidak dia ketahui dari Latan? Latan memeluk Linda dari belakang. Dulu, gue bikin ruangan ini waktu SMP kelas 1. Iya waktu itu. Jelasnya. Linda menatap Latan dengan masih syok. Lo, dapat ini semua dari? Tanyanya. Latan melepas pelukan, memasukkan jemarinya ke saku lalu menatap ruangan yang dia buat itu. Sebagian minta, sebagian suruh orang buat foto. Jawabnya kalem dengan masih menatap jajaran foto Linda dari hasil candid. Linda menatap Latan agak ngeri. Jadi, dulu gue merasa diikutin itu orang suruhan lo.
Lena bahkan sempat suruh gue buat lapor ke polisi, terangnya. Gue tahu, makanya gue suruh berhenti buat ngikutin. Latan memilih duduk di sofa kecil yang dulu selalu dia tempati untuk menatap pujaan hatinya. Lo aneh, agak ngeri juga. Komentar Linda dengan menatap takjub ruangan yang penuh dengan fotonya. Gue mau B3 4 di sini, Latan berdiri. Gue berhasil dapetin lo, Linda. Tambahnya dengan menatap Linda lekat. Hah? B3 4? Linda mengerjap lalu menatap sekitar yang hanya ada sofa satu. Itu pun kecil. Di sini? Tanya lalu kembali mengerjap. Latan dengan yakin mengangguk. Menyentuh setiap sisi pinggang Linda dengan tatapan semakin intens. Latan menarik Linda dalam sekali hentak hingga Linda sangat merapat padanya. Ceka. Serius di sini? Linda menepuk dada bidang Latan sekilas. Latan tidak menjawab. Dia memiringkan wajahnya lalu menekan bibirnya pada bibir Linda. Namun pergerakannya terhenti saat suara ponsel menyapa. Keduanya refleks saling melepaskan dan berjauhan. Angkat dulu, siapa tahu penting. Linda menjauh satu langkah. Seraya membenarkan celananya, begitupun Latan. Latan tidak mendebat, dia mengangkat panggilan dengan agak menjauh beberapa langkah. Linda sama menjauh, dia ingin melihat lebih jelas wajahnya saat masih belasan tahun. Senyumnya tertarik lebar. Pantas Latan tergila-gila, dia mengaku saat remaja begitu cantik. Linda menoleh terkejut saat Latan meraih jemarinya lalu menariknya tergesa meninggalkan ruangan. Ada apa? Linda menatap wajah panik Latan jadi ikut panik. Ikut aja. Jawab Latan singkat. Ada apa, Latan? Desak Linda saat sudah masuk ke dalam lift. Latan tidak menjawab, bahkan tidak menatap Linda. Membuat Linda semakin panik. Dia merasa tidak melakukan kesalahan. Kita mau kemana? Tanya Linda lagi saat Latan menyeretnya meninggalkan villa. Ponsel gue masih di kamar. Astaga, pelan-pelan, gue lagi hamil. Jengkelnya. Latan menghentikan langkah lalu menggendong Linda dengan mudah. Linda jelas memekik kaget. Ada apa sih? Lo sampai kayak gini. Linda kian cemas dan panik. Selama perjalanan Latan bungkam. Tatapannya lurus tidak terbaca. Bahkan tiba-tiba membeli tiket penerbangan untuk pulang. Barang-barang gue di villa. Marah Linda. Orang gue bisa kirim lewat paket. Singkat Latan. Ada apa, Latan? Gue jadi takut. Linda menatap Latan mulai berkaca-kaca. Latan masih membisu bagai patung. Selama perjalanan Linda juga sama bisu, lebih tepatnya marah pada Latan. Hingga keduanya berada di dalam mobil jemputan tetap saja diam. Linda menegang di duduknya saat sadar sesuatu. Sebuah bendera ada di gerbang mewah milik rumah Latan. Siapa yang meninggal? Linda menoleh pada Latan dengan syok dan jantung bergemuruh. Kedua mata Linda berair saat melihat Latan menutup wajahnya, terisak dengan nafas terengah. Sudah Latan duga. Kabar mendadak dari om jauhnya dia rasa aneh. Mendadak papanya jatuh sakit di saat dia yakin. Bahkan beberapa jam sebelumnya teleponan masih baik-baik saja melakukan olahraga. Melihat Latan yang kini lemah di sampingnya, jelas saja tangis Linda pecah juga. Linda menyesal marah selama perjalanan, bahkan dia menyesal. Terus bertanya di saat Latan merasa ketakutan, kebingungan. Linda memeluk Latan, membuat Latan balas memeluk. Keduanya masih di dalam mobil, belum siap turun.
Pintu mobil terbuka, para sepupu Latan yang hendak membantu pun diam menunggu sampai Latan siap. Setelah siap Latan turun, setiap langkahnya selalu diiringi ucapan-ucapan menguatkannya dan bela sungkawa. Yang Latan rasakan saat ini kakinya seperti tidak menapak jalan. Sebuah peti menyapa, ditangisi oleh mamanya. Latan sepenuhnya lemas. Beruntungnya para sepupu laki-laki Latan siap. Dan sepupu perempuannya membantu Linda yang sama kaget. Linda jelas merasa kehilangan juga. Dia hidup berdekatan dan banyak sekali momen dengan keluarga Latan. "Papa sebelumnya kenapa, Om?" tanya Latan dengan mata memerah, jiwanya begitu lemas. "Yang sabar, mendiang serangan jantung waktu olahraga," jelasnya seraya memeluk sang keponakan. Villa yang sudah sangat sembab dan terpukul menoleh saat mendengar suara Latan. Detik itu juga tangisnya pecah, keduanya saling berpelukan. Bisa Latan lihat, sosok ayahnya terbujur kaku dengan begitu tampannya di dalam peti. Menggunakan jas mewah kesukaannya dengan dikelilingi bunga. Setelah semua selesai, Latan kembali ke rumahnya dengan hampa. Tidak ada lagi yang menyambutnya bagai sahabat. Rumah ini begitu banyak jejak kenangan. Dari dia kecil hingga dewasa. Rekaman itu seolah berputar mengguncang jiwanya. Latan menunduk di ujung kasur, dia pikir tidak akan menangis lagi. Tapi ternyata, dia benar-benar merasa kehilangan. "Latan," Linda masuk ke dalam kamar setelah selesai menenangkan Villa yang kini bersama bundanya di kamar. Villa sangat terpukul, jelas harus terus ditemani. Latan mendongak dengan penampilan lemahnya yang terlihat sangat jelas masih berduka. Linda membingkai wajah Latan, mengecup bibirnya sekilas. "Dia harus kuat di sini, Latan sedang membutuhkannya." "Mau minum?" tawarnya. Latan tidak menjawab. Dengan lemas dia meraih pinggang Linda lalu memeluknya. Menyandarkan pipi ke atas perut buncit Linda. Sayang sekali anaknya tidak bisa melihat kakeknya dan bermain dengannya. "Minum ya." Latan pun mengangguk. Dia tidak ingin istrinya yang sedang hamil cemas melihat suaminya. Linda meraih gelas di nakas kemudian mengisinya. "Mama baru tidur, ada bunda yang nemenin." Jelasnya lalu mengangsurkan gelas. Latan menerima, meneguknya hingga habis dan setelahnya Linda raih lagi untuk dia simpan di nakas. "Kita bersih-bersih terus tidur ya." Linda mengusap rahang Latan sekilas. Latan kembali mengangguk lemah. Linda mengusap rambut Latan. "Susah tidur?" tanyanya lembut. Latan mengangguk dengan pandangan masih sesekali melamun. Dia merasa hari ini itu mimpi. "Dia gerak?" tanya Latan dengan mengusap perut Linda sebagai peralihan. Jika menangis lagi, maka Linda akan ikut menangis juga. 2 kali. Jawab Linda seraya mengusap pipi Latan, memainkan telinganya. Tatapan Latan kini bertabrakan dengan Linda. "Lo baik-baik aja? Makan gimana?" tanyanya perhatian. Linda tersenyum tipis. "Udah kok, gue gak bisa tahan lapar, dia lapar terus." Jawabnya masih dengan senyum tipis menenangkan. Latan bergerak mendekat, menarik Linda ke dalam pelukan. "Maaf, sayang. Sekarang tidur," perintahnya. "Maaf kenapa?" "Soal bulan madu." "Gak masalah, yang gue mau sekarang lo sehat, jangan mogok makan ya." Latan mengangguk dalam leher Linda.